Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pagi hari ini datang di hadapan Bapak Ibu Saudara ingin menyampaikan isi hati Tuhan, memperlengkapi kita memasuki hari-hari yang semakin sukar dan semakin sulit ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk satu hati dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas kami ingin mendasari, melandasi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua. Berikan kami roh hikmat, pengetahuan, berikan kami pewahyuan sehingga kami bisa memahami kehendak-Mu, kebenaran firman-Mu. Ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Saya membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga saja. 2 Timotius pasal yang ketiga dengan perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan
memberontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dan selanjutnya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya khotbah di dalam doa malam, saya menyampaikan bahwa keadaan dunia dan keadaan bangsa kita sesungguhnya sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau kita mengikuti perkembangan beberapa hari ini, demikianlah sesungguhnya yang sedang terjadi, bahwa memang keadaan dunia, keadaan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Dan kita sebagai orang percaya tidak perlu heran akan hal itu. Karena apa? Karena jauh sebelumnya, ribuan tahun yang lampau, firman Allah sudah menyampaikan pesan nubuatan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini, bahwa memang keadaannya tidak baik-baik saja. Rasul Paulus menyampaikan surat peringatan kepada anaknya yang bernama Timotius. Dia berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan hari-hari terakhir itu? Hari-hari terakhir itu adalah hari-hari di mana kita ada sekarang. Inilah hari-hari terakhir itu. Nah, Alkitab berkata dengan jelas bahwa di hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar, akan ada masa yang sulit. Orang-orang, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Orang mulai kehilangan kasih kepada sesama, kehilangan kasih kepada Tuhan, tetapi mereka lebih mencintai dirinya sendiri, dan mereka akan menjadi hamba uang. Orang akan berusaha sedemikian rupa, bahkan seringkali harus melupakan ibadah, harus melupakan pelayanan, meninggalkan keluarga dan lain sebagainya demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Bahkan akan mulai timbul pertengkaran, pemberontakan terjadi di mana-mana, karena memang hari-hari ini adalah hari yang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebagai orang percaya, justru di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja, justru di tengah-tengah situasi yang semakin gelap, yang semakin rusak, yang semakin kacau ini, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus betul-betul menselaraskan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, agar dalam situasi keadaan dunia dan bangsa yang tidak baik-baik saja ini, kita orang-orang percaya akan tetap baik-baik saja. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana solusi, bagaimana caranya agar di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja, kejahatan terus bertambah-tambah di mana-mana, peperangan terjadi di mana-mana, bahkan terjadi kesulitan pangan, kesulitan ekonomi di mana-mana. Bagaimana solusinya agar sebagai orang percaya kita tetap baik-baik saja, bahkan kita bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Paulus mengingatkan hal ini kepada anaknya yang bernama Timotius. Dia tidak hanya sekedar menyampaikan pesan bahwa keadaan akan tidak baik-baik saja, tetapi Paulus juga mengajarkan, memberikan solusi bagaimana agar Timotius dan kita semuanya tetap bertahan, tetap baik-baik saja dalam situasi dunia yang tidak baik-baik ini. Dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10, Paulus berkata kepada Timotius begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku,
dan ketekunanku. Bagaimana caranya agar kehidupan kita tetap baik-baik saja, tetap terpelihara dalam keadaan yang tidak baik-baik ini? Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, mari kita menselaraskan seluruh kehidupan kita, seluruh potensi yang ada pada kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menselaraskan hidup kita sesuai dengan janji-janji Tuhan. Paulus berkata bahwa Timotius, walaupun keadaan tidak baik-baik, engkau tetap akan baik-baik dan terus akan baik-baik saja ketika engkau terus meneladani kehidupanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyampaikan pesan kepada kita. Tuhan menyampaikan pesan kepada kita hari ini. Mari kita terus mau belajar meneladani para tokoh iman yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana mereka mendapatkan jalan keluar, bagaimana mereka meraih kemenangan di dalam situasi yang tidak baik-baik, bahkan dalam situasi yang sangat sukar, yang sangat sulit, mereka beroleh kemenangan demi kemenangan. Yang pertama, mereka dan kita semua harus belajar menselaraskan kehidupan kita kepada firman Tuhan. Kita harus terus belajar menggantungkan hidup kita pada janji-janji Tuhan, bukan pada keadaan ekonomi, bukan kepada keadaan politik, bukan kepada situasi di sekeliling kita, bukan bergantung kepada kepintaran kita, bukan bergantung kepada harta jabatan yang kita punya, tapi bergantunglah sepenuhnya kepada janji-janji Tuhan. Yang kedua, Alkitab ingin menyampaikan pesan juga kepada kita di dalam ayatnya yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Bagaimana kita tetap baik-baik saja dalam situasi yang tidak baik-baik ini? Kita bukan hanya sekedar menggantungkan kehidupan kita pada janji-janji Tuhan, tapi kita harus belajar membuka diri kita untuk selalu dikoreksi oleh kebenaran-kebenaran firman, untuk selalu diajar, untuk selalu dituntun, untuk selalu diberi arahan. Mungkin hari-hari ini kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, dan kita mulai mendapati kehidupan kita mengalami banyak kegagalan. Mungkin hari-hari ini kita mengandalkan kekayaan kita. Kita tidak suka mendengarkan firman, kita tidak suka mendengarkan nasihat firman Tuhan. Alkitab berkata, kalau engkau ingin terpelihara, kalau engkau ingin tetap baik-baik saja, mari buka hatimu untuk firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan itu tidak hanya berisi janji yang akan membawamu di jalan kemenangan. Firman Tuhan itu mungkin saja berisi teguran, berisi nasihat, bahkan didikan yang sangat keras. Mari lembutkan hatimu, buka hatimu, dan terima semua pengajaran firman Tuhan ini yang akan membentuk seluruh karakter kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin memperkenan akan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedang orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Yang pertama, bagaimana kita tetap akan baik-baik saja? Mari kita menggantungkan
menggantungkan hidup kita kepada janji-janji Tuhan. Yang kedua, kita membuka hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk nasihat, pengajaran, bahkan teguran yang keras dari firman Tuhan. Dan kita mau berubah, menselaraskan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita bentengi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa sebagai orang percaya memang kita harus pikul salib, hidup di dalam penderitaan karena Kristus, karena salibnya, karena kebenaran, karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya berharap dan berdoa, di tengah situasi yang tidak baik-baik saja, semua umat Tuhan yang mendengarkan, menyaksikan firman Tuhan ini, engkau akan tetap baik-baik saja, dipelihara Tuhan, berjalan dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari sekali lagi kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, tolong mampukan setiap kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang sisa hidup kami, bukan hanya sekadar menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami akan terus terpelihara baik-baik saja, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Roh Kudus turun atas kami, damai sejahtera sukacita Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya, amin. Puji Tuhan.